Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dalam pembelajaran daring agar bisa tetap menjalani aktivitas sehari-hari, kemudian bisa belajar meskipun melalui video pembelajaran ini. Baiklah, untuk hari ini saya berkesempatan untuk memberi materi sholat jamak mata pelajaran fikih kelas 3. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa digunakan di kedepannya ya. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, mengapa Islam menganjurkan kita untuk sholat jamak? Nah, yang pertama harus kalian ketahui, sholat jamak secara istilah dan bahasa adalah menggabungkan dua sholat fardu. Nah, itu arti sholat jamak. Kemudian, kenapa sih Islam itu menganjurkan kita untuk sholat jamak? Nah, alasan yang pertama yaitu karena Allah sangat menyayangi umatnya. Kemudian alasan yang kedua, karena ajaran agama Islam tidak memberatkan umat manusia untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, agama Islam tidak membebani pemeluknya dengan tata cara ibadah yang memberatkan. Jadi, ada cara-cara yang singkat, ada cara-cara yang bisa digunakan walaupun kondisi kita tidak seperti biasa, misalnya dalam keadaan darurat atau bagaimana. Itu alasannya dan pengertian sholat jamak. Kemudian syarat sholat jamak, ada berapa sih syaratnya? Yang pertama di sini ada menempuh jarak lebih dari 17 km. Nah, misalnya ada yang tanya, kalau misalnya kurang dari 17 km gimana? Apa kita tidak diperkenankan sholat jamak? Nah, kalau saran dari ustazah, kalau misalnya kurang dari 17 km, misalnya hanya 1 km, nah itu kan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu memakan waktu yang panjang, jadi diusahakan sholat seperti biasanya. Syarat yang kedua yaitu mempunyai tujuan yang baik. Kalau misalnya di perjalanan kita melakukan tujuannya untuk maksiat, maka tidak diperbolehkan sholat jamak seperti itu. Jadi kalau misalnya tujuannya baik, misalnya ziarah, kemudian mengunjungi saudara yang sedang sakit, maka kita boleh melakukan sholat jamak. Syarat yang ketiga yaitu dalam keadaan darurat, misalnya dalam kekeringan atau dalam ketakutan, kemudian tiba-tiba ada perang, kemudian tiba-tiba ada bencana, kemudian tiba-tiba ada angin topan atau hujan yang lebat, maka kita diperkenankan untuk sholat jamak. Jadi ada syarat tertentu. Yang keempat yaitu sakit parah. Nah, di sini misalkan kalau kita tidak memenuhi syarat ini, apakah boleh kita sholat jamak? Nah, jawabannya tidak boleh. Allah memberikan keringanan ini yaitu hanya untuk orang-orang yang sedang menimpa atau yang sedang mengalami syarat-syarat sholat jamak ini. Jadi yang sedang perjalanan, kemudian yang sedang dalam keadaan darurat atau sakit parah, itu baru boleh melaksanakan sholat jamak. Kalau misalnya kita masih baik-baik saja, kondisinya tidak darurat, maka diusahakan bisa melakukan sholat fardu seperti biasanya. Seperti itu nggih. Semoga kalian memahami cara atau syarat melaksanakan sholat jamak. Yang
3. Cara mengerjakan sholat jamak. Di sini ada 2 macam cara. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim itu mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat fardu yang pertama. Misalnya, sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Atau contoh yang kedua, sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib secara berturut-turut. Jadi tidak boleh diselingi sholat sunnah atau perbuatan lainnya. Kemudian jamak takhir itu adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat fardu yang kedua. Misalnya sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Atau sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Namanya jamak takhir. Dikerjakannya di sholat fardu yang terakhir. Kemudian itu tadi cara-caranya. Di sini ada contoh permasalahan. Misalnya nih, di perjalanan Rani menempuh perjalanan 20 km. Sudah masuk syarat tadi ya. Kemudian di perjalanan Rani belum melaksanakan sholat duhur. Inginnya sholat di jalan. Nah, kemudian di perjalanan tidak menemukan air. Ternyata di pom bensin misalnya, pom bensin airnya habis. Kemudian mampir di warung mau sholat, menumpang sholat juga nggak ada tempat sholat atau nggak ada airnya juga, gersang. Nah, itu sampai sana Rani harus niat sholat jamak takhir karena belum melakukan sholat duhur. Sampainya di masjid sudah adzan maghrib misalnya, sudah adzan maghrib atau hampir mendekati waktu maghrib. Jadi Rani harus sholat jamak takhir, yaitu mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu asar. Jadi contoh permasalahannya seperti itu. Runtutannya harus jelas ya, harus niat dulu. Misalnya kalau mau sholat jamak takhir atau jamak takdim itu harus niat dulu. Itu contoh permasalahannya. Kemudian ini ada tugas dari Ustazah. Tugasnya kalian tulis dulu ya soalnya, kemudian nanti dijawab di buku tulis dan difoto, kemudian dikumpulkan di link Google Form yang akan Ustazah bagi. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, ini soal yang pertama, suatu hari Aldi sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, ini contoh permasalahan ya, nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan. Soalnya bagaimana Aldi sholat duhur dan sholat asar dalam satu waktu. Nanti dijelaskan cara mengerjakan sholat jamaknya. Kemudian yang nomor 2, apakah seorang yang melakukan sholat jamak harus melaksanakan perjalanan jarak jauh, dan sebutkan syarat sholat jamak. Gampang sekali soalnya. Yang ketiga, Allah memperbolehkan kita menjamak sholat karena agama tidak memberatkan umat. Mengapa Islam menganjurkan sholat jamak? Itu soal yang ketiga. Kemudian soal yang keempat, apakah jika kita tidak memenuhi syarat boleh melaksanakan sholat jamak? Jelaskan alasannya. Nah, itu tadi tugasnya dari Ustazah. Semoga kalian paham, memahami, dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.